dikit. Istri saya tuh emang dia kebiasaan umroh menjadi suatu, dia pengen jadi suatu kebiasaan. Jadi pada saat dia pergi, ya sebenarnya 1 tahun yang lalu aku masih bulan Mei 2024 aku masih nggak nyangka bakal terakhir, karena doa kita selalu pengen sama-sama gitu kan ya. Ya karena itulah ya Allah kan seperti itu. Jadi pada saat dapat kesempatan nih, terutama yang diinisiasi sama ini nih Ade ya. Ciki. Adekku sebenarnya kepengen banget. Betul, dia lagi yang kurang inisiasi semuanya tuh dia. Aku minta mundur aja karena belum siap bener. Akhirnya diundur sedikit ya. Bulan Juli ya. Bulan Juli ya. Kita umroh ya. Tapi ini banyak perbedaan kalau buat saya. Setiap momen progres daripada prosesi umroh itu kan aku inget banget gitu. Tapi anak-anak yang jagain aku terus, sempet kayak sakit juga di sana ya. Iya, karena kalau di Arab tuh ekstrim dia cuacanya. Giliran panas dia panas banget, tapi giliran masuk ke gedungnya kok AC nyembur ya gitu kayak wow masuk angin nih gitu. Kemarin itu paling Se ekstrim itu dia Arab 48 Saudi. derajat. Di sini aja kita udah kelojotan ya, gimana di sana gitu. Oh, kayak oven. Begitu keluar kayak oven ya. Kayak kalau aku lagi nge-baking kue gitu, cuman ini kayak oven raksasa. Tapi sama alhamdulillah. Alhamdulillah ibadah lancar. Ya, paling kalau di aku sendiri tantangannya ibadah kalau di pertengahan tahun itu sih. Nah cuaca yang ekstrim aja, jadi kita harus benar-benar fit banget. Kalau nggak bisa sakit gitu. Cuman Ayu sakit apa mungkin? Maksudnya ada demam kah atau gimana di sana? Katanya sih masuk angin, cuman sampai nggak bisa Nggak ngeliat. bisa nengok. Baru Capean. sekali saya ngerasa begitu gitu. Kurang Karena tidur emang bisa kurang tidur, juga sih. kurang tidur kan ibadah terus kan. Ya, kan. Pesawat juga nggak Tiap- bisa tidur. Nggak bisa tidur banget. Kita paling 1-2 jam. Tapi makasih ya. Iya. Kan pagi dini hari tahajud Iya. gitu dan sunat-sunat belum Sunat. tadarusannya ya kita optimalin lah. Iya. Jadi tidurnya kita kurangin gitu kan. Iya pasti. Akhirnya saya tepar. Pas di umrohnya ya, abis umrohnya gitu. Untung udah umroh gitu. Iya. Udah umroh. Oh, abis kelar umroh langsung diurut ya. Iya. Ada yang ngurutin ustadznya untungnya bisa ngurut gitu. Sebenarnya tuh saya abis itu udah niat pengen dibotakin. Iya. Tadinya. Karena sakit jadi Gak jadi. udah deh. Itu sakitnya berapa lama? Ya, pada saat itu aja. Ini kan Langsung kalau ditanganin sama itu iya. kawifnya. Tadinya tuh Ay kelar umroh kan biasa kita kan tahalul kan yang potong rambut itu. Tapi kalau cowok biasanya sunahnya tuh kalau dibotakin katanya Betul. didoain Nabi. 3 kali didoain Nabi. Saya katanya. pengen. Pengennya gitu tadi Tapi ya kelar mungkin nggak umroh. dikasih ya. Itu udah niat sampai di sana sakit nggak mungkin. Sakit, ya. Dalam kondisi susah berdiri pusing-pusing gitu kan. Dibotakin. Harus nyukur lagi gitu kan. Dan itu ngantri ternyata. Ngantri kan. Iya. Tapi emang pengen ya Om ya? Udah niat. Dan niat. Badannya nggak kuat ya. Iya. Badannya langsung ke hotel. Iya. Jadi jalan kaki juga hotelnya jauh di Masjidil Haram. Udah gitu Arab tuh luar biasa sih, Mekah sama Medina. Mekah sih terutama yang rame banget, jadi itu kan suhunya ya kayak di oven gitu kan. Tapi kok aku ngeliat orang kok nggak habis-habis ya, kayak kok banyak terus gitu. Dan itu pas hari Jumat ya, pas kebetulan hari Jumatnya orang Jumatan gitu. Itu lagi tengah hari siang bolong terik banget, tapi orang kayak berjubel gitu. Aku nggak tahu tuh sampai bingung gitu. Wah, orang semua nih gitu. Semangat ibadahnya. Semangat ibadahnya tetap jor-joran, padahal tuh cuacanya juga panasnya jor-joran juga gitu. Bisa gitu ya, kayak itu keren sih, Masya Allah banget pengalaman gitu. Dan kalian juga semangat ibadah juga. Jadi semangat juga, karena di sana kalau di Makkah tuh berjibaku Iyalah gitu. udah. Mencari Dan tempat menyediakan sholat. waktu, semua biaya dan sebagainya Iya. harus optimal kan. Cocok semua. Mungkin kalau rencana umroh ini mah udah dari kapan? Dari bulan Mei terakhir itu ke bulan Juni kemarin udah lama kan? Awal Ya, tahun ya. adik kali ya. Adik awal dia tahun. pengen awal tahun. Dari awal tahun gitu. Ya karena kan kangen sama ibunya, dan biasanya kalau misalnya kan suka banyak denger cerita-cerita kan kalau kita umroh, kita lagi kangen sama keluarga yang udah nggak ada tuh, katanya bisa suka ketemu jamaah atau orang yang mungkin katanya begitu. Nah Ciki tuh pengennya seperti itu, dia Yang dapat saya dapat ayah. 2 kali ketemu orang yang sangat amat mirip. Saya kan suaminya kan, jadi saya yang paling tahu dia seperti yang sampai saya pengen nyamperin.
akhirnya ya dipanggil sama jemaah, jadi aku istighfar. Aku pengen samperin gitu, pengen foto, pengen ngobrol, pengen nanya gitu. Aku mirip istri. Kayak begitu. Iya, Ya mungkin 2 kali. sangat. Aku kan suaminya paling tahu. Mungkin setelah umroh akan merencanakan untuk ibadah haji bareng Om. Iya, kalau haji aku udah sih. Umur 30 tahun aku udah haji 33 tahun. Sama anak-anak mungkin. Itu juga sama Marisa. Sama anak-anak ya, aku pikir haji sih susah. Ya. Karena jatah orang kesian. Iya. Iya kan Iya, begitu kita masuk orang lain nanti yang udah Iya, kalau haji puluhan memang tahun, susah banget. ya kan dia kayak karena kita punya uang, tiba-tiba kayaknya ya aku mikir ke situnya sih cukup, dan emang kewajibannya cuma sekali. Nah, Anak-anak paling. Iya, betul. Nanti sama suaminya berarti. amin. Betul. Udah ada Kak? Nggak ada. Coming soon. Iya, coming soon. Masih ditelah dulu nih, apa? Dilihat ini apa hilal. Hilalnya. Oh, jadi kemarin umrah mungkin dari doa-doa umrah kemarin. Minta sih, ya Allah tunjukkanlah hilalnya gitu. Biar kelihatan gitu. Setelah umrah kemarin kan mengobati rasa rindu juga pernah. Iya, pasti doain terus ibu juga. Pahit ya? Stop. Makasih ya. Wah, kopinya kopi hitam Emang, memang. ayah nggak semua kopi susu, kopi hitam. Hari ini kurang tidur juga kan. Nggak bisa tidur, suka nggak bisa tidur. Iya, bisa tidur udah gitu pagi bangun. Iya. Bangun Iya, syuting pagi. lagi Om. Iya. Ayah kalau ini nanti susah tidur. Kok boleh buat ganggu. Mungkin mengobati dulu ke almarhum sekarang setelah kemarin umrah juga ngobatin kangen juga. Iya. Mungkin pas pulang juga tambah kangen lagi tuh gimana sih? Kalau kangen mah kayak nggak mungkin hilang nggak sih Iya. Mbak? Kayak itu buat teman-teman yang udah kehilangan ibu juga pasti tahu lah rasanya yang namanya ibu gitu ya, apalagi ibu kandung yang melahirkan kita tuh mereka tidak tergantikan. Jadi once ibu tuh pergi, ya udah rasa hilangnya tuh akan selalu ada karena orangnya udah nggak ada kan gitu. Jadi tuh kangennya tuh pasti selalu ada. Kita cuman belajar untuk bisa menerima aja. Tapi dukanya tuh masih ada. Dan mungkin nggak bisa hilang. Iya, nggak bisa hilang. Beradaptasi aja. Iya, ada sama. Nah, mungkin kalau lagi kangen sama ibu, apalagi kan biasanya anak cewek pertama deket ya sama ibu. Iya, iya, pastilah. Ya, mungkin gimana sih Kak cara ngobatin kangen sama mama? Kalau aku doa sih, doa pasti, itu udah pasti. Dan ngeliatin fotonya ibu, aku tuh suka ngajak ngobrol foto ibuku kalau di rumah. Kayak soalnya dia masih ada aja, tapi buat aku itu hiburan buat aku gitu, kayak karena aku ngerasa dan aku percaya jiwa ibu aku tuh sebenarnya masih ada gitu. Cuman raganya aja yang udah dikebumikan gitu ya, tapi jiwa ibu tuh masih ada sama kita. Jadi kalau aku ngeliat fotonya ibu kayak, halo ibu, selamat pagi, good morning ibu, assalamualaikum gitu. Aku ngomongnya sendiri gitu, hai ibu, I love you, hai ibu, aku pergi dulu ya, fotonya aku cium gitu, sekarang aku pegang-pegang gitu. Buat aku itu hiburan gitu, itu adalah cara aku untuk bertahan gitu aja sih kalau aku ya. Beda-beda kan kalau aku komik sendiri jadi Karena biar bagaimanapun kita udah, aku bilang sama anak-anak kita nggak akan bisa melupakan ibu akan tetap ada di hati kita. Dan siap Iya. harus terima ketentuannya seperti itu orang dari sekarang, ya kan? Kan mencintai istri kita karena Allah. Sekarang itu lebih sifatnya lebih diluruskan masalah. Nah kan terakhir aku ke rumah kan katanya jurnal-jurnalnya ibu masih belum diberesin ya, katanya masih banyak. Kalau sekarang mungkin nggak. Belum. Belum, cuman pelan-pelan barangnya ibu udah mulai di Iya, beresin. pelan-pelan. Iya. Kita juga kemarin sempat ngobrol sih kan, buku-bukunya ibu kan hobinya sekolah ya gitu. S2-nya aja dari 5 pada berapa gitu. Jadi dari buku-bukunya ibu tuh Masya Allah banget kalau misalnya kita bisa sumbangin ke tempat yang tepat gitu ya, entah itu mungkin kampus ya kan, atau lembaga pendidikan. Waktu itu juga udah pernah ada yang bilang, Mbak, kalau misalnya buku-buku almarhumah ada yang mau dikasih ke kami siap nampung, kebetulan kami banyak mahasiswanya gitu dan pasti membutuhkan banyak
narasumber dari buku-buku itu tuh bisa jadi narasumber yang berguna buat tugas-tugas mereka gitu Amalnya kan. jalan. Dan amalnya juga jalan gitu buat ibu. Jadi mungkin ada kemungkinan ke depannya kita nanti pikiran buku-buku ibu mau disalurin kemana aja yang kira-kira bisa jadi berguna gitu isinya. Daripada dianggurin di rumah kan, jadi mendingan dibahin aja jadi amal dulu buat ibu. Tapi mau bikin kayak mumi, kayak kalau ini kan ada museum-museum gitu kan. Oh, museum. Ya. Sebenarnya itu ide menarik banget sih, tapi harus diobrolin lagi gitu. Waktu itu ada yang nyaranin kayak bikin foundation aja, kayak Marisa Foundation. Itu juga kita sejauh ini kita terbuka sih sama ide-ide kayak gitu. Cuman emang untuk realisasinya masih belum aja gitu. Tapi untuk bisa melakukan itu kita dari pihak keluarga sih sebenarnya selama bermanfaat sih ya. Why not ya? Oke.